Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Shinsin kembali ke villa. Lalu Shinsin pun kembali ke villa. Saat dia datang, selamat ulang tahun. Kalian, bagaimana bisa aku melupakan ulang tahun saudara perempuanku? Tentu sesekali, aku harus menyempatkan diriku untuk membuat kejutan kecil ini. Bagaimana? Apa kau tertipu? Kemampuan aktingku benar-benar luar biasa kan? Kau ternyata masih punya perasaan. Shinyu, selamat ulang tahun. Wah, cantik sekali. Terima kasih. Shinyu, kemarilah. Ayo lihat ini. Saat dia lihat, ternyata sebuah kue. Aku belum pernah melihat, apalagi memakan kue secantik ini. Di mana kalian mendapatkan ini? Butuh banyak upaya untuk membuat dan meriasnya. Itu dibuat oleh Yuxin sendiri. Mendengar itu Shinsin diam. Tahukah kamu bahwa makanan dan kue ini adalah hal yang sulit ditemukan di distrik ketiga ini, dan sangat sulit untuk membuat kue ini. Cara mengovennya cukup simpel. Hanya perlu menggunakan batu bata yang disusun, lalu mencampur semua bahannya. Apa kau tahu, di distrik ketiga ini aku kesulitan mencari mentega. Untungnya aku kenal dengan seorang koki dari distrik kedua. Jadi, aku bisa dengan lancar mengumpulkan semua bahan-bahannya. Aku juga merias meja ini. Bukan hanya aku yang menyarankan untuk merayakan ulang tahunmu, tapi aku juga membuat sedikit pesta perpisahan untuk Kapten Tianlei, karena akan menjalankan misi segera. Misi? Tianlei, apa kau akan pergi keluar lagi? Lu Heng mengatakan, kalau sumber daya di dekat pangkalan semuanya udah habis. Satu-satunya cara untuk menemukan makanan dan kebutuhan lainnya adalah dengan memperluas area pencarian sumber daya yang kami butuhkan. Ini merupakan pertama kalinya bagi tim Lu Heng untuk berpergian jauh dari pangkalan. Jadi lebih baik tim kita bergabung dengan tim Lu Heng untuk pemanasan dulu. Itu sangat berbahaya. Shinsin, sebelumnya Wuxu dan aku berhasil memasuki keluarga Luo itu dengan bantuan Lu Heng. Kakak Lei, udah lama sejak aku gak menemanimu pergi. Bawa aku kali ini. Enggak. Jika kamu pergi, siapa yang akan melindungiku dan Pingyan di sini? Tapi Kapten, aku juga punya pendapat kecil. Kamu telah bertanggung jawab atas kunci gudang kami. Kamu biasa membawanya setiap kali keluar. Meskipun Li Suyang hanya pengganti, dia selalu khawatir denganmu ketika kamu nggak ada. Kenapa kau nggak berikan kunci gudangnya aja padanya? Apa yang dikatakan Yu Xing masuk akal. Nanti kami malah mendobrak pintu jika kami membutuhkan sesuatu. Selama periode ini, Wakil Kapten Li Suyang aman, teliti, adil, dan juga suka menabung. Aku setuju, aku juga setuju. Ini kelalaianku. Aku gak pernah memikirkan ini sebelumnya. Kau bisa membawa kuncinya mulai sekarang. Tapi tiba-tiba Shinsin angkat bicara. Tunggu sebentar, aku gak setuju. Hah? Kenapa? Shinsin, kami gak pernah menyinggungmu. Kenapa kau selalu mempersulit kami? Saat pemilihan kapten baru, kau gak menyetujui proposal kami. Semua orang setuju kali ini. Dan kau malah menargetkan kami lagi. Dan bukankah kau udah tinggal dengan saudara laki-lakimu? Kalau kamu gak tinggal bersama kami, maka kamu gak punya hak lagi. Aku tidak menargetkan Li Suyang, tapi aku gak bisa mempercayaimu. Maksudmu apa? Yuxin, aku tanya padamu. Saat aku diculik, kau ada di mana? Aku melihatmu samar-samar gak jauh saat aku dibius. Kau melihat aku dibawa pergi, tapi kau gak memberitahu yang lainnya kan? Mendengar itu, semuanya kaget. Kau jangan memfitnah aku. Bukti apa yang kau punya? Kenapa kau menuduhku dan menyalahkanku? Penjual aksesoris di gang itu adalah saksinya. Aku awalnya curiga bahwa aku salah lihat, jadi aku gak pernah mengatakannya. Tapi aku bertemu dengan penjual itu. Dia memberitahuku kalau kau juga melihatku saat aku diculik. Tapi kau buru-buru membawa Li Suyang pergi dan menuju arah yang berlawanan dengan arah para penculik. Aku sebenarnya gak punya hak, tapi orang ini sama sekali bukan orang baik. Dan Li Suyang pasti akan selalu mematuhi kata-katanya. Kalau begini terus, cepat atau lambat, kelompok ini pasti akan berantakan. Yuxin, apa yang dikatakan Shinyu benar? Apa? Tentu aja enggak. Jangan dengarkan omong kosongnya. Aku emang melihat-lihat tas di sana. Tapi aku gak melihatnya sama sekali. Yang, kau harus percaya pada aku. Aku percaya pada omong kosongmu.
Yuxin pun ditampar oleh Li Suyang. Yang, kenyataannya sejak kakak Lei menghilang, dia selalu mendorongku untuk menggantikan kakak Lei memimpin kelompok ini. Aku terlalu egois. Aku takut kehilangan istriku. Jadi aku selalu melindunginya dan membenarkannya. Aku pikir dia sedang bingung dengan keadaan kita dulu. Tapi perlahan aku menghilangkan pemikiran ini. Tapi sekarang aku gak menyangka kau melakukan itu pada Shenxin. Yang lain pun ikut menambahkan, kau terlalu jahat. Aku gak mengira kalau kau adalah orang seperti itu. Untunglah sang dewiku baik-baik aja. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu. Yuxin, kenapa kau jadi seperti ini? Kau sungguh mengecewakan. Enggak seperti ini. Tunggu, dengarkan penjelasanku. Li Suyang, jangan sedih. Wanita seperti ini adalah wanita licik dan juga penuh tipu daya. Setelah wajah aslinya ketahuan, kau seharusnya senang. Hari ini adalah hari ulang tahun kakakku. Aku gak ingin membunuhmu, tapi aku akan meninggalkan bekas luka di wajahmu agar kau mengingatnya. Pisaunya hampir mengenai Yuxin, tapi dengan cepat Li Suyang menyelamatkan Yuxin. Yang, apa kau masih melindungiku? Enggak, ini hanya reaksi spontanku aja. Xingwen, biarkan Tianlei memutuskan apa yang harus dilakukan padanya. Oke, terserah olehmu. Kau adalah sahabat Ping Yan, dan kau juga istri Li Suyang. Aku gak bisa membunuhmu. Tapi yang terpenting untuk sebuah kelompok adalah persatuan. Kami gak bisa lagi menampungmu di sini. Kau keluarlah dari sini. Hah? Kapten? Aku tahu aku salah. Kau bisa menghukumku. Terserah Kapten, hukuman apapun itu. Tolong jangan usir aku. Sekarang pangkalan sedang berantakan. Aku gak bisa bertahan. Aku hanya seorang wanita. Kalau begini sama aja dengan membunuhku. Yang, istrimu diusir. Tolong katakan sesuatu pada Kapten. Kau bukan lagi istriku. Mulai hari ini dan dengan ini aku talak satu dirimu, Yuxin. Hubungan kita udah berakhir, Sister Ping Yan. Oke, kalian sangat kejam. Baiklah, aku pergi dulu. Aku tahu Yuxin, aku bisa bertahan hidup tanpa bantuan kalian. Yuxin pun pergi. Tim Tianlei dan para tentara pun bersiap-siap untuk melakukan misi. Tianlei, hati-hati di jalan. Kau harus kembali dengan selamat. Kalian harus menjaga diri kalian saat aku pergi. Jangan khawatir, aku akan menjaga kakakku. Dan untuk Nona Ping Yan, apapun yang Nona butuhkan, jangan ragu untuk memberitahu Shen Xinwen. Aku pasti akan membantu. Petugasnya akan tinggal di sini. Jadi, dia gak akan butuh bantuanmu. Suyang masih merenung. Suyang, itu bukan salahmu. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Kau harus bersikap sebagai wakil kapten kelompok ini. Jangan mengejekku, wakil kapten. Itu adalah lelucon bagiku. Aku sama sekali bukan wakil kapten. Dialah yang bersikeras mendorongku. Kau pernah menjadi petugas kepolisian. Kau lebih cocok menjadi wakil kapten dibandingkan denganku. Sekarang, aku hanya ingin kembali bertarung bersama kakak Lei seperti dulu. Hanya dengan membunuh lebih banyak zombie dan membantu kakak Lei bertarung, aku akan merasa lebih baik. Biarkan dia keluar untuk menjernihkan pikirannya. Hal terpenting sekarang baginya adalah mendapatkan kepercayaan dirinya lagi. Ternyata Yuxin memantau dari kejauhan dan dia masuk ke salah satu mobil tentara. Ya, maju, kiri, stop, lanjut maju. 2000 bang. Para mobil pun akhirnya keluar. Kau mengatakan kalau Cao Tianlei meninggalkan pangkalan. Iya, saat Legiun kami keluar untuk berburu. Selain itu, apa yang Anda minta telah kami selidiki dan telah kami klarifikasi. Hanya konvoi keluarga Lu yang keluar dari pos penjagaan hari itu. Seperti Cao Tianlei memanfaatkan kesempatan itu untuk menyelinap ke distrik kedua. Baiklah. Penjagaan pos pemeriksaan antar distrik sangatlah ketat. Aku bertanya-tanya bagaimana mereka melewatinya. Ternyata itu mereka. Cao Tianlei, keluarga Lu, kali ini adalah kematianmu. Di pangkalan ada Chang Chongchuan yang membantumu. Tapi di luar sana, siapa yang akan membantumu? Tidak hanya mobil polisi, ternyata ada juga beberapa mobil biasa. Lu Heng berkata, kita telah berjalan puluhan kilometer, tapi kita bahkan gak bertemu satu zombie pun. Saudara Tianlei, kau adalah bintang yang membawa keberuntungan. Leluhurku berkata, sesuatu tumbuh dan menahan satu sama lain. Mungkin kakak Tianlei adalah reinkarnasi Chong Kui yang dulu pernah membasmi zombie. Bukankah Chong Kui membasmi roh jahat? Roh jahat dan zombie terlihat mirip. Jika demikian, kalian gak perlu membawa senjata lagi saat keluar. Gantung fotoku di dada kalian agar kalian aman. Ini lelucon, tetapi kamu gak bisa menganggap remeh situasi ini. Lagi pula, setelah banyak pencarian di sekitar pangkalan, tidak ada yang bisa dimakan, dan zombie secara alami akan pergi ke tempat lain. Oleh karena itu, semakin jauh dari pangkalan, semakin tinggi kemungkinan untuk menemukan makanan dan sumber daya lainnya. Dan semakin berbahaya pula situasinya. Masuk akal? Yun Feng, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kota? Masih ada sekitar 10 km lagi sebelum kita sampai. Apa kita harus berjalan kaki melewati jembatan ini? Gak perlu sebenarnya, tapi jika dilihat, itu emang jalan tercepat. Apa ada pertanyaan? Menurut pengalaman sebelumnya, saat gelombang zombie meletus, orang-orang akan lari dari jalur lintas semacam ini. Jika situasinya sama, kemungkinan besar kendaraan yang ditinggalkan di atas jembatan emang sengaja digunakan untuk memblokir jalan. Apalagi model jembatannya yang rumit dan permukaan jalan yang sempit. Ini menyulitkan mobil untuk berputar arah.
jika bertemu dengan zombie, ini akan sangat merugikan kita. Apa yang dikatakan saudara Tianle memang masuk akal. Kalau begitu, mari kita lebih berhati-hati dan kita lewat jalur bawah aja. Tetapi jika lewat jalur bawah, akan memakan waktu lebih dari 2 jam. Hari mulai gelap dan gak akan ada yang lebih berbahaya jika kita gak bisa mencapai kota sebelum tengah malam tiba. Itu juga masuk akal. Tianle mencoba mencari zombie dengan indera pendengarannya. Dalam hati Tianle, sial, ini terlalu jauh untuk didengar. Dan gak mungkin segerombolan zombie akan berperilaku tenang jika nggak ada makanan sama sekali di area ini. Baiklah, kalau begitu, kirim mobil untuk memeriksa jalan terlebih dahulu. Dan yang lain, tetap di sini. Jika terjadi sesuatu, segera laporkan. Kami akan memberi dukungan langsung. Iya, kita hanya bisa melakukan ini. Wuxuan, pergilah. Iya. Sabar, Kakak Lei. Biar aku yang pergi. Kemampuan menembak Wuxuan memang sangat bagus. Jadi biarkan dia di belakang untuk memberi dukungan dan juga perlindungan dari jauh. Baiklah. Kau harus berhati-hati. Iya, Suyang pun ke jembatan. Saat dicek, ternyata benar ada banyak sekali mobil. Suyang, bagaimana situasinya? Seperti yang diperkirakan Kakak Lei, semua jalan di sini diblokir dan mobil tidak bisa melewatinya. Tapi aku belum menemukan zombie satupun. Oke, kau bisa kembali sekarang. Baik, saat ingin pergi, tiba-tiba ada yang menyerang. Ternyata itu adalah Liker. Hah, ini Liker. Liker itu menyerang, tapi untungnya Suyang berhasil menghindarinya. Lalu Liker itu menyerang lagi dengan lidahnya. Tapi kali ini, kaki Suyang tertangkap. Liker itu maju. Suyang mencoba mengambil sesuatu. Dan ternyata Suyang mengambil senjata, pistol. Dengan pistol itu, dia menembak Liker itu. Apa? Ada tembakan. Hei, apa yang terjadi? Kakak Lei, ada Liker di jembatan. Berapa banyak? Lalu mendengar suara tembakan, Liker itu muncul satu persatu. Ternyata ada sangat banyak. Ada banyak. Cepat, segera kembali. Suyang mencoba menyalakan mobilnya, tapi mobilnya nggak nyala. Sial, kenapa malah mati di saat seperti ini? Lalu akhirnya mobilnya nyala. Lalu dia gas mundur. Saat mundur, dia menabrak palang jalan dan dia pun keluar dari mobil. Zombie itu langsung mengejar Suyang. Cepat, mari kita lindungi dia. Dengan cepat, mereka pergi ke ahli Suyang dan mengcover Li Suyang. Lu Heng juga membantu menembak. Mereka menembaknya para zombie itu. Dan Suyang akhirnya berhasil regroup dan berkumpul kembali. Suyang, hei, aku di sini. Cepat putar balik. Mereka pun pergi. Tapi dengan cepat, Liker itu mengelilingi mereka. Kenapa ada begitu banyak Liker? Kita dikepung. Wuxuan, gunakan itu. Lalu Wuxuan keluar. Ternyata, Wuxuan membawa flamethrower. Dan dia langsung membakar para zombie. Dengan flamethrower itu, Wuxuan membakar zombie di sekitarnya. Mundur sekarang! Memanfaatkan momen itu, mereka pun langsung kabur. Dan para zombie itu terbakar. Akhirnya kita selamat. Tampaknya para Liker ini telah memiliki kecerdasannya sendiri. Mereka tahu cara bersembunyi, lalu memancing kami. Setelah itu, melakukan pengepungan. Pengalaman sebelumnya gak berguna sama sekali. Kita harus lebih berhati-hati di masa depan. Sekarang, hanya ada satu cara yang tersisa untuk bisa sampai ke kota, yaitu dengan berkendara dengan kecepatan penuh melalui jalur bawah dan secepat mungkin menemukan tempat untuk beristirahat sebelum malam tiba. Mereka pun akhirnya berhenti untuk beristirahat dan juga mengisi bensin. Bahan bakar cadangan kita ada di dalam mobil itu. Dan sekarang, meskipun bahan bakarnya terbagi rata, ini hanya cukup untuk kita berjalan selama 1 jam lagi. Ini bagaimana bisa terjadi? Bukankah ini sama aja dengan menunggu kematian di sini? Maaf, aku nggak tahu kalau Liker itu bersembunyi di bawah mobil tepat waktu dan menyebabkan kehilangan mobil yang membawa cadangan bahan bakar. Suyang, jangan berkata seperti itu. Kalau kamu nggak mengambil resiko tadi, rombongan kami pasti akan disergap dan dihancurkan oleh para Liker itu. Apa ada pom bensin di sekitar sini? Ada taman hiburan di sini dan ada pom bensin kecil. Tetapi jika hewan di sana bermutasi, bukankah itu akan sangat berbahaya? Meskipun resikonya tinggi, jika kita nggak pergi, kita hanya akan tetap tinggal di sini. Jadi mau nggak mau, kita harus ke sana. Kakak Lei, biarkan aku pergi. Aku penyebab kehilangan mobil kita. Jadi aku harus memikul tanggung jawab ini. Baik, aku akan pergi denganmu. Yang lain tetap di sini. Perhatikan keamanan di sekitar sini. Mereka berdua pun pergi. Tapi dilihat-lihat Mercy-nya cakep, cowok gila. Tampaknya zombie telah datang ke sini sehingga para hewan melarikan diri. Mereka pun pergi ke SPBU terdekat. Dan Suyang melihat teman bermain itu. Kenapa? Ingat adikmu. Gadis kecil itu selalu ingin ke taman bermain, tapi aku terlalu sibuk mencari uang sepanjang hari dan gak punya waktu untuknya. Aku gak menyangka satu-satunya waktu yang kumiliki bersamanya adalah saat-saat terakhir kematiannya. Kakak Lei, maafkan aku. Kau telah menyelamatkan kakak laki-laki dan seorang adik perempuan. Tapi pada akhirnya, aku mengkhianatimu. Aku bukan manusia lagi. Suyang, apa kau masih memikirkannya? Bukankah semuanya itu udah jelas? Itu bukan salahmu, itu salah Tong Yuxin. Enggak, itu aku. Aku gak berguna. Aku gak bisa memberinya rasa aman. Dia gak akan menjadi seperti itu jika bisa memenuhi harapannya. Aku udah berjanji pada adikku kalau aku akan menjadikannya kakak ipar yang baik, lalu mengajaknya keliling dunia. Lanlan dulu sama sekali gak menyukaiku, dan sekarang Yuxin telah meninggalkanku. Aku orang yang gak berguna. Apakah kamu masih menyukai Yuxin? Kita telah bersama sejak bencana zombie ini melanda.
Aku nggak ingin mengusirnya jika aku bisa. Tapi dia telah melakukan kesalahan serius. Kali ini, dia hampir melenyapkan Shenshin. Dan bisa aja, dia akan mencoba melenyapkan yang lainnya. Bukan kamu yang nggak bisa memenuhi harapannya. Tapi ada yang salah dengan karakter Yuxin. Aku mengusirnya dari tim kita untuk kebaikanmu juga. Aku nggak ingin kehilangan saudara seperjuanganku. Apa kau mengerti? Jangan khawatir, karena aku berjanji pada adikmu bahwa aku akan membantumu untuk mencarikan dia kakak ipar yang baik. Maka aku akan melakukannya. Yuxin mungkin gak cukup baik untukmu, tapi masih ada banyak wanita yang baik di pangkalan. Terima kasih Kakak Lei. Tiba-tiba ada suara berisik. Suara apa itu? Mungkin ada hewan mutan yang tinggal di sini. Tiba-tiba bagasinya terbuka dan ternyata itu Yuxin. Yang, ini aku. Yuxin, kenapa kamu ada di bagasi mobil? Aku udah mencoba meminta maaf pada mereka, tapi mereka selalu menghindariku. Aku gak punya tempat lagi. Aku hanya bisa melakukan hal ini untuk mengikutimu. Aku udah berada cukup lama di dalam bagasi mobil. Aku jatuh pingsan saat benturan tadi siang. Lalu aku baru bangun sekarang. Yang, aku takut. Lepaskan aku. Udah aku bilang, hubungan kita udah selesai. Bohong. Aku mendengar semuanya. Kau gak bisa melepaskanku. Apakah kamu masih mencintaiku? Jangan terlalu percaya diri. Kakak Lei, abaikan dia. Bensinnya udah penuh, ayo pergi. Li Suyang, apakah kau begitu kejam padaku? Aku gak bisa meninggalkan dia di sini sendirian. Mari kita selesaikan masalah ini setelah kita kembali ke pangkalan. Terima kasih, Kapten. Aku nggak tahu apakah Kapten Chow dan yang lainnya telah menemukan SPBU atau enggak. Atau apakah mereka saat ini sedang dalam bahaya. Tidak akan terjadi apa-apa pada mereka. Tenang aja. Kecuali mereka bertemu gerombolan mutan, mereka pasti akan baik-baik aja. Kakak Chow Hai, tunggu di sini sebentar. Aku ingin pipis. Kau sering sekali pipis. Berapa banyak kau minum sebelumnya? Udaranya sangat dingin, Kak. Malam-malam begini kita di luar. Ini membuatku sering pipis. Saat dia sedang pipis, tiba-tiba ada sesuatu di belakangnya. Tampaknya seperti ular. Setelah dari SPBU, mereka pun kembali. Yang, apakah ada makanan yang bisa dimakan? Aku belum makan sejak pagi, aku sangat lapar. Lalu Suyang memberinya roti. Yuxin pun memakannya. Ini sangat kering, apa nggak ada air? Kau menyebalkan. Tiba-tiba, Tianle mendengar suara. Tunggu, lihat, apakah di belakang ada yang mengikuti kita? Ternyata ada sekumpulan binatang, mulai dari singa, harimau, gajah, tapi sepertinya udah menjadi mutan. Kakak Lei, itu adalah gerombolan binatang dan semuanya telah bermutasi. Sial, mereka pasti dari taman hiburan. Berapa banyak? Satu kebun binatang. Apa yang harus aku lakukan? Aku sangat takut. Yang, apakah kita akan mati di sini? Kakak Lei, biar aku aja yang menangani mereka. Enggak, dengan hewan mutan sebanyak itu, kita berdua nggak punya kesempatan untuk menang. Li Suyang, cepat gunakan itu. Lalu Li Suyang membuka bagasinya. Li Suyang menjatuhkan sebuah tangki, tapi Mimin nggak tahu nih barelnya isinya apa. Dari bentuknya sih kayaknya bensin. Kalian semua akan menjadi daging panggang yang lezat. Lalu Li Suyang menembak ke arah barel itu, dan barel itu pun meledak. Apinya membakar para binatang itu. Sedangkan hewan di belakangnya nggak bisa lewat karena api itu. Yang, kau luar biasa. Sangat disayangkan. Mereka itu mutan. Jika tidak, itu akan menjadi daging panggang yang lezat. Tampaknya taman hiburan telah terinfeksi. Hewan mutan ini masih belum semuanya. Besar kemungkinan ada hewan mutan lain yang pergi keluar dari taman hiburan ini. Lingkungan di sekitar area ini udah nggak aman lagi. Kita harus kembali dengan cepat. Di tempat berkumpul, Xiaohe sedang tidur. Terima kasih udah berjaga. Sekarang giliranku. Pergilah ke dalam mobil untuk beristirahat. Baiklah. Tapi Xiaoxiang pergi pipis dan belum kembali. Udah berapa lama dia pergi? Sekitar 15 menitan. Anak ini sering sekali pipis. Entah kenapa dia selalu begini. Padahal dia masih muda. Entah bagaimana masa depannya nanti. Apakah mungkin terjadi sesuatu dengannya? Gak mungkin. Lalu mereka mulai mencari Xiaosheng. Xiaosheng, kau di mana? Lalu Xiao Hai melihat bayangan Xiaosheng. Dasar bocah bau. Ternyata kau bersembunyi di sini. Saat dia melihat Xiaosheng, ternyata udah menjadi mayat. Xiaosheng! Lalu tiba-tiba monster itu muncul. Wuxuan sadar akan hal itu. Awas, hati-hati. Astaga, apa itu? Lalu monster itu kembali menyerang. Cepat, kembali ke mobil. Wuxuan mencoba menembak, tapi sepertinya gak berdampak sama sekali. Lalu mereka pergi. Ini, suara tembakan. Apa yang terjadi? Kalian membuatku kaget aja. Mereka berdua pun sampai di mobil. Di luar, seekor ular besar yang sudah bermutasi muncul di dekat hutan. Kita harus segera pergi dari sini. Di mana Xiaosheng? Mati. Sial. Ternyata mobil itu ditahan dan dililit oleh ular itu. Seperti ular sawah, monster itu mencengkeramnya semakin kuat. Dia bisa melilit mobil ini. Lalu lampu mobilnya dinyalakan dan monster itu silau. Monster itu pun melepas lilitannya. Di mana dia? Apakah dia udah pergi? Tidak. Sepertinya ular itu udah lama kelaparan dan gak akan pergi jauh sebelum mendapatkan mangsanya. Dia pasti masih di dekat sini. Karena efek lampu sorot mobil, kau bisa bernafas untuk saat ini. Tapi mobil ini gak akan bisa menahan serangannya lagi. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe
biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!